Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 178 Geger Kalong KPAD, yang kami hormati Bapak Hisyam selaku narasumber pada kegiatan diseminasi budaya positif, dan yang saya hormati dan banggakan Ibu Bapak Guru beserta staf SDN 178 Geger Kalong KPAD. Menginjak pada acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Christine Dwi Putri Septian SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebelumnya, marilah kita menundukkan kepala untuk senantiasa berdoa kepada Allah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika karim wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini dosa kecuali Engkau ampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Hisam selaku
calon guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Saya bersyukur sekali pada siang hari ini Bapak Hisyam selaku calon guru penggerak akan mendeseminasikan modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Beliau itu adalah masuk dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Kita doakan supaya Bapak Hisyam dimudahkan segala urusannya, supaya beliau itu menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan sekolah kita pertama-tama dulu. Jadi Bapak dan Ibu guru juga semuanya di sini masih muda-muda. Saya harapkan sudah dikasih link untuk calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya harapkan kalian semua bisa mendaftar. Jadi sekolah kita ini nanti akan banyak guru penggeraknya. Jika sekolah kita ini nanti banyak prestasinya, tentu pemerintah akan memberikan dana untuk sekolah kita ini, sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru bisa nanti terlaksana. Jadi tidak hanya mengandalkan dalam hati, bulatkan tekad, pantaskan diri supaya kalian nanti menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di Kota Bandung ini. Minimal di Kota Bandung. Di Indonesia tidak tertutup kemungkinan kalau kita terus menerus mengupgrade diri. Jadi Pak Hisyam, selamat ya Pak, terus berjuang, jaga kesehatan, berikan tularkan terus virus-virus kebaikan itu kepada teman-teman di SDN 178 Geger Kalong KPAD Bandung ini, supaya ini adik-adikmu ini bisa mengikuti jejak kakaknya. Ya, kalau kakaknya sudah maju, insya Allah nanti teman-teman juga akan tergerak hatinya, sehingga nanti guru-guru di SD 178 Geger Kalong KPAD Bandung ini semuanya menjadi guru penggerak, dan nanti akan meringankan langkah untuk berikutnya. Guru-guru penggerak itu nanti akan ditunjuk menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah atau menjadi kepala sekolah. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Berikutnya hadirin yang terhormat, mari kita simak bersama-sama yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Hisyam SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan beragam potensi untuk bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi lingkungan kita. Dan akhirun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan alam Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sahabat umat sampai akhir zaman, salam termasuk kita di dalamnya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kesempatan kepada saya untuk dapat melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang bisa berkolaborasi untuk dapat terlaksananya kegiatan ini. Jadi pada kegiatan program pendidikan guru penggerak saat ini sudah berada di modul 2. Jadi modul 1 itu ada 4 modul, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah
peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga adalah terkait dengan visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Ada keunikan dan keistimewaan di modul 1.4 ini, di mana kami calon guru penggerak ditugaskan untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Karena budaya positif ini penting tumbuh di dalam kehidupan sekolah kita. Karena di dalam filosofi Hajar Dewantara, sekolah atau kita itu ibarat sebagai petani, atau jadi kita harus bisa memberikan pupuk dan juga bisa membersihkan dari parasit-parasit yang dapat merusak terhadap tanaman itu dapat tumbuh. Jadi oleh karenanya kita sekarang akan membahas terkait dengan budaya positif. Selanjutnya next, kita kesepakatan belajar dulu. Pertama, hadir seutuhnya dan berpartisipasi aktif, ya. Sepakat? Sepakat. Kedua, HP mode diam atau getar. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghargai. Kemudian keempat, mengikuti diseminasi dengan perasaan gembira. Gembira semuanya? Gembira. Ya, semuanya gembira. Dan yang terakhir adalah tepat waktu. Ya, kita insya Allah akan membahasnya sekitar 1 jam. Ya, lanjut. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan budaya positif, ini ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pertama, apakah setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Setuju dan tidak. Bukan tergantung. Setuju atau tidak? Tidak. Iya, tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju tidak tergantung. Ya, tidak ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan potensi motivasi belajar anak. Setuju tidak? Untuk membahasnya, kita akan mengetahuinya nanti setelah dibahas. Siap? Terus, maka topik kita yang akan kita bahas pada hari ini, 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian rest, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5. Posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya, lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Kita pejamkan mata, ya. Kemudian kita memegang sesuatu yang sangat berharga, ya. Kemudian ada teman yang berupaya untuk mengambil ataupun membukakan itu, membukakan apa yang kita pegang dengan apa sesuatu yang berharga. Siap? 30 detik. 1, 2, 3. Iya, selesai. 30 detik. Ketika ada teman yang berupaya mengambil, tadi ditutup erat atau dibukakan tangannya? Dipegang erat. Ada yang dibukakan karena digelitik, misalkan. Nah, itu jadi ilusi guru mengontrol murid itu. Jadi ilusi bahwa yang mampu mengontrol diri kita sesungguhnya bukan orang lain tapi diri kita. Jadi ketika guru berupaya mengontrol muridnya, itu tidak bisa berlangsung lama. Boleh karena ia merasa diperhatikan, satu saat orang lain diizinkan untuk bisa mengontrol diri saya.
tapi pada suatu saat yang lain bisa menutup. Tetapi kalau posisi kontrol itu adalah datangnya dari murid, maka jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Berikutnya, lakukan apa yang saya lakukan, jangan melakukan apa yang saya katakan. Siap? Jadi lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Sekarang kita memegang ya, pegang-pegangan ya. Siap? Pegang diri sendiri aja. Siap? Pegang mata. Kata. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan melakukan apa yang saya katakan. Siap? Mata. Hidung. Hidung. Jangan bercanda. Telinga. Iya. Konsentrasi, alhamdulillah itu breakingnya ya. Murid, maka jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Maka posisi ataupun disiplin positif ini adalah berupaya untuk dapat menumbuhkan disiplin positif itu dari motivasi dirinya, bukan dari kontrol dari luar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu mah harusnya begini, nulisnya huruf yang pertama harus kapital, huruf besar misalkan. Kritik, kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi kamu itu melakukan ini adalah melanggar terhadap peraturan sekolah, jadi menganggap orang itu merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif seperti misalkan diantaranya konsekuensi barang siapa disepakati ya ada hukuman ada konsekuensi. Kalau hukuman biasanya sepihak, kalau konsekuensi biasanya disepakati. Kita sepakati kalau yang hadir telat 3 kali hukumannya apa misalkan. Nah itu adalah konsekuensi. Ada yang mengatakan nanti konsekuensi termasuk di antara disiplin. Tapi ada disiplin biasa, ada yang disiplin positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi saya guru, saya lebih mengetahui daripada murid-murid misalkan. Sehingga murid-murid dipaksa. Kita memiliki kekuasaan untuk memaksa murid untuk mengikuti apa yang kita inginkan atau kita kehendaki. Nah ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Selanjutnya, nah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi itu mah dari kita ke orang lain. Jadi supaya orang disiplin itu biasanya kita menghendaki orang lain itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika orang lain jadi pandai merasa, ketika orang lain menghendaki dia itu merasa aman, misalkan, maka kita berupaya untuk bisa orang lain itu merasa nyaman atau aman dengan diri kita. Jadi kadang-kadang saya merasa tidak aman dan seterusnya. Nah maka teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang yang melakukan kesalahan, misalkan datang terlambat, tidak mengerjakan PR atau tidak mengumpulkan tugas, itu dianggap sebagai suatu keburukan ataupun kesalahan. Itu adalah stimulus respon. Tapi ketika dia memiliki teori kontrol, maka dia memiliki
pemahaman semua perilaku memiliki tujuan. Jadi artinya dia berbuat sesuatu itu ada yang dia inginkan, ada yang dia tuju. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain sesungguhnya. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika sudah dibujuk maka tidak mau, kemudian pemaksaan. Nah itu stimulus respon. Kalau teori kontrolnya kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut. Nah, kemudian apa yang disebut dengan disiplin itu? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin itu kata dasarnya ataupun makna asalnya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ketika dia disiplin diri akan membuat orang menggali potensinya. Nanti kita akan mengetahui apa tujuan ataupun keyakinan yang dikehendaki oleh seseorang. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Jadi ketika dia ingin mendapatkan misalkan menghargai diri, maka dia berupaya untuk bisa mampu menghargai dirinya. Jadi ketika dia datang terlambat ke sekolah, ada aturan, tidak ada aturan, maka dia akan datang dengan tepat waktu, karena bukan karena adanya hukuman, misalkan ditandaan siapa saja yang tiap hari terlambat, ataupun bukan karena penghargaan, tapi muncul dari dirinya, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu, misalkan akan mendapatkan reward, kalau tidak akan mendapatkan peringatan. Nah, jadi memaksakan kita terkadang ketika mengatakan ataupun berpikir terkait dengan disiplin, yang kita pikirkan adalah bagaimana orang lain atau bagaimana murid itu taat kepada saya. Larasnya begitu. Jadi disiplin. Jadi apa yang dilakukan oleh kamu sekalian murid-murid itu harus patuh. Nah, kecenderungannya seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya disiplin itu tadi dia merasa ketidaknyamanan. Jadi seseorang ingin disiplin karena takut sehingga tidak nyaman. Jadi merasa berat walaupun tepat waktu, tapi hatinya tidak bahagia. Selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan-tujuan yang hendaknya dicapai oleh kita ataupun oleh murid-murid. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada yang ingin dituju. Ketika kita naik motor kemudian pakai helm, alasannya mengapa? Ada yang karena takut polisi gitu. Nah, ketika tujuan universalnya adalah keselamatan. Jadi ada polisi, tidak ada polisi, itu adalah nilai kebajikan universalnya adalah keselamatan. Gitu. Kemudian ketika kita berbicara terhadap orang lain, maka tidak menyinggung dan sebagainya, maka yang dituju adalah penghormatan. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sangat banyak, ya. Tapi kita di pendidikan kita dan kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan universal itu digali dari
profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa, akhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri, kritis. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika dia memiliki kebajikan-kebajikan universal yang dituju, maka ketika dia melakukan sesuatu adalah karena ingin ada kebajikan yang dia raih, seperti keselamatan, kemudian penghormatan atau kehormatan dan lain-lain. Lanjut. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, termasuk motivasi kita ataupun motivasi murid. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu adalah karena ingin terhindar dari hukuman atau terhindar dari ketidaknyamanan. Sehingga pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi para guru misalkan jam 7 harus sudah ada di sekolah. Nah, kalau tidak dipotong. Maka di dalam dirinya dia akan berkata, apabila apa yang akan terjadi kalau saya tidak datang tepat waktu. Jadi ketika datang ke sekolahnya pun dia merasakan ketidaknyamanan. Nah, itu adalah pengaruh atau motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau kalian semua bisa menjawabnya, yang nilainya 10 akan Bapak berikan reward. Misalkan ya. Nah, ini adalah motivasi eksternal gitu. Jadi ketika kita tidak memberikan hadiah, mereka itu akan biasa-biasa lah gitu. Tapi kalau yang tadi ketika motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan, maka sepanjang tidak ada hukuman biasa aja enggak. Sekolah juga tidak apa-apa itu bagi orang yang terlambat misalkan. Nah, yang kedua dengan imbalan. Jadi misalkan ibu kepala sekolah, siapa yang paling pagi datangnya ke sekolah akan diberikan apapun tambahan misalkan gitu. Maka kita berpikir apabila saya melakukannya, saya akan mendapatkannya. Kalau tidak akan mendapatkannya. Tapi suatu saat tidak ada lagi penghargaan. Orang tidak ada penghargaan. Nah, jadi itu motivasi eksternal hanya berjalan sementara, termasuk hukuman. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi saya datang ke sekolah ini karena memang tugas saya sendiri ataupun saya ingin menjadi guru yang bisa memberikan keteladanan, misalkan keteladanan. Nah, itu adalah menghargai diri. Mau ada ancaman ataupun adanya imbalan tidak berpengaruh, karena ini adalah motivasi saya untuk bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya yakini, karena ada tujuan yang dikehendaki oleh dirinya, yaitu tadi menghargai diri sendiri. Next. Jadi ada motivasi eksternal yang tadi hukuman, kemudian ada penghargaan, kemudian ada yang dari diri sendiri. Nah, maka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi ketika kita
menjadi murid misalkan, kemudian kita perintah-perintah, maka murid itu tidak merdeka. Akan tetapi juga cakap membuat perintah bagi dirinya sendiri. Jadi itu ciri orang yang merdeka. Jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tapi ia mampu memerintahkan dirinya sendiri. Jadi artinya ketika murid-murid kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu bukan karena ada imbalan atau jasa dari kita, imbalan ataupun hukuman, tapi itu adalah muncul. Mereka melakukan itu semua adalah karena dirinya memerintahkan untuk bisa melakukannya. Paham? Jadi itulah yang dinamakan dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, sekarang adalah apa itu restitusi. Jadi restitusi yang tadi ada hukuman, kemudian penghargaan, kemudian restitusi. Jadi restitusi adalah berproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah kita menanamkan terhadap orang, terhadap murid yang melakukan kesalahan, agar kesalahan itu menjadi pemicu dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nanti ada posisi kontrol guru, di manakah biasanya kita saat ini terhadap murid-murid kita. Jadi restitusi itu ya. Jadi guru memberikan rangsangan terhadap murid agar murid itu bisa mengetahui kesalahannya dan bisa mengetahui solusi yang harus ia lakukan, kemudian apa yang diyakini oleh murid tersebut. Lanjut. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi karena saya berbuat salah, saya menebusnya dengan apa gitu. Nah, jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Biasanya kalau dengan hukuman ada dendam dan sebagainya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi diajak untuk melihat terhadap dirinya dan motivasinya tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi tidak menyalahkan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah ciri-ciri daripada restitusi. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Jadi nanti kita digabungkan ya. Yang tadi restitusi, nanti di akhir ada bagaimana cara kita melakukan restitusi. Keyakinan kelas. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di kita makan ada peraturan kelas. Pokoknya peraturan di kelas ini, kalau yang meminjam buku, mengambil buku di rak buku harus dikembalikan. Kemudian jangan ribut saat belajar. Jadi itu membuat peraturan. Nah, berbeda dengan kelas keyakinan. Jadi ada peraturan, ada keyakinan. Nah, yang dibangun oleh kurikulum merdeka ini adalah bukan peraturan, tapi keyakinan kelas yang berlandaskan nanti dari peraturan dan sebagainya. Nah, puncaknya adalah keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa? Nah, ganteng.
untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi alasan mengapa kita mengambil keyakinan tidak peraturan, karena peraturannya seakan-akan kita mengikuti saja gitu, karena aturan di kelas begini ya harus begini gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu tumbuh dari dirinya. Jadi dia memperhatikan guru, dia berkolaborasi dengan teman-temannya, itu adalah karena keinginan dirinya, motivasi dirinya, berbeda dengan peraturan. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah ini ada keyakinan. Jadi keyakinan itu nantinya ada dari hormat, misalnya ada tampak seperti, tampak tidak seperti, kemudian bekerja, kemudian rasa diterima dan dimiliki, juga ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan hormat, tampak seperti itu orang yang maka tampaknya dia akan datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu dari hormat. Jadi keyakinan kelas itu adalah merangkum dari beragam peraturan-peraturan yang dibikin bersama. Misalkan keyakinan kelas itu adalah hormat, maka hormat itu adalah misalkan tampak sepertinya harus datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah itu adalah tampak seperti. Jadi orang yang dengan keyakinan hormat, keyakinan kelas, maka tampaknya seperti itu yang tergambarkan. Nah, tidak tampak seperti adalah sering hadir terlambat, kemudian acuh tak acuh kepada teman dan guru, kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan tidak mengucapkan terima kasih. Itu di dalam hormat, kemudian di dalam bekerja, kemudian di dalam merasa diterima dan dimiliki. Lanjut. Nah kemudian ada juga kita harus mengkomunikasikan dengan murid-murid. Jadi tugas gurunya apa, kemudian murid tugasnya apa gitu. Jadi mereka saling mengetahui gitu, mengetahui terhadap tugas guru. Misalkan guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, kemudian menjalankan keyakinan kelas, kemudian peduli terhadap sesama murid, itu tugas guru. Kemudian tugas murid apa? Belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Jadi ini ada saling dialog antara guru dengan murid. Sebaliknya guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar, tugasnya bukan merapikan barang-barang murid, bukan menyiapkan makanan atau barang-barang alat belajar tulis. Kemudian yang bukan tugas murid, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh. Oh ini maksudnya murid ya. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, bukan untuk mengeluh, bukan untuk merusak, bukan untuk melakukan. Tugas guru bukan untuk memutuskan untuk teman kamu. Jadi ini di dalam kurikulum Merdeka itu seperti demikian, terutama di dalam pembahasan terkait dengan budaya positif. Selanjutnya, nah seperti yang tadi. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman. Jadi segala sesuatu hukumannya hanya begitu. Terlambat bersihkan WC. Nah itu adalah hukuman. Terlambat kelilingi lapangan. Nah hukuman itu adalah identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi itu hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Jadi kadang awas ya diarah gitu, ada dendam. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid, anak akan tersakiti. Kemudian perilaku agresif meningkat, pasif agresif. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Jadi hukuman itu kan karena murid takut, kalau muridnya tidak takut dengan hukuman, malah dihukum oke gitu. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, jadi itu adalah terkait dengan identitas gagal. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan identitas sukses, yaitu disiplin. Nah disiplin ini ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena saya terlambat, kemudian sudah disepakati yang terlambat ini harus misalkan mengurangi jatah istirahatnya. Nah dia mengetahui. Jadi kalau hukuman masih pihak, hanya kita yang memberikan konsekuensi pokoknya hukumannya. Kalau ada hukuman itu tidak terkira, jadi tidak ada awalnya itu. Jadi tidak ada pembahasan, karena melanggar dia langsung memberikan hukuman. Nah kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, memang seperti demikian ya konsekuensi, karena sudah disepakati kalau melanggar. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, kemudian melakukan monitoring. Nah selanjutnya kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau motivasi bagi diri motivasi yang timbul dari anak itu akan berlangsung panjang dan seterusnya. Tidak ada negatif, netral dan positif. Seterusnya. Nah kemudian ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, termasuk kebutuhan guru, termasuk kebutuhan murid. Survival itu apa? Bertahan hidup ya, terkait dengan makan dan sebagainya. Kalau dia kebutuhan dasar manusianya adalah survival, maka otomatis dia akan melanggar sesuatu, baik di sekolah ataupun di kelas. Kemudian freedom itu apa? Kebebasan. Jadi datang ke sekolah itu tidak merasa bebas, rasa terkekang gitu. Maka ataupun di rumahnya itu dibatasi gitu, tidak ada kebebasan, maka pas ke sekolah dia itu akan melakukan sesuatu yang dia tidak dapatkan di rumah. Kemudian fun, rasa senang, kemudian power, kekuatan, kemudian belonging, rasa disayangi ataupun dicintai. Nah apabila salah satu di antaranya, pasti hal itu akan berefek ketika berada di sekolah. Karena di rumahnya orang pernah kerja, misalkan dari pagi sampai malam, jadi anak itu kurang perhatian, gitu. kurang kasih sayang, maka di sekolah dia itu akan cari-cari perhatian. Jadi pokoknya caper supaya orang memperhatikan dirinya, karena di rumah tidak ada yang memperhatikan. Atau rasa senang ya, di rumah tidak senang, gitu, tugas sebagainya, maka itu juga akan memberikan masalah ketika berada di sekolah. Termasuk mungkin ya kita akan lihat juga ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol guru. Jadi saat ini kita sudah berada di level mana? Jadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi tingkatan yang pertama penghukum, nah tingkatan yang paling tinggi adalah manajer. Selanjutnya, yang belum lagi. Jadi ini adalah penghukum. Jadi guru itu penghukum. Kalau anak yang salah pasti dihukum gitu. Dia hukum langsung. Ataupun membuat rasa bersalah. Ya, rasa bersalah.